hati gugat. Belajar di pesantren kaligrafi. Jawab salam kurang semangat. Kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya, mengatur segala urusan dengan ketetapannya, mengulur-ulur waktu bagi orang-orang kafir dengan makarnya, dan menjadikan hasil akhir sebagai milik orang-orang yang bertakwa dengan keutamaannya. Salawat dan salam untuk Sang Junjunan, penghulu Nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, teladan terbaik sepanjang zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat para alim ulama, tokoh masyarakat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat segenap hadirin, para jamaah dan teman-temanku yang mudah-mudahan diberikan berkah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, beberapa abad silam dalam tatanan sejarah umat Islam telah terjadi perbuatan-perbuatan kejam dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak memiliki rasa kemanusiaan, jauh dari sifat kemuliaan. Ada banyak wanita dilecehkan, bayi dengan jenis kelamin perempuan dikubur hidup-hidup tanpa ampunan, bahkan saling membunuh antar sesama menjadi kebiasaan. Minuman dan pesta pora menjadi kebudayaan, banyak jatuh korban karena kebiadaban. Lebih banyak daripada jumlah korban kecelakaan pesawat Air Asia yang masih dalam proses pencarian. Inilah potret bangsa jahiliyah sebelum Islam datang. Beberapa abad silam, juga dalam tatanan sejarah umat Islam, tepatnya pada 12 Rabiul Awal pada hari Senin, lukisan indah coretan sejarah mencatat tentang kelahiran seseorang yang akan membawa cahaya di tengah kegelapan. Seorang manusia spesial yang mengemban misi penting dari Yang Maha Rohman. Seseorang yang akan merubah peradaban kelam menjadi peradaban yang penuh kebanggaan. Dialah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Refleksi konstruksi sejarah tersebut memberikan gambaran jelas kepada umat manusia bahwa hamba Allah yang baik adalah hamba Allah yang merendahkan diri terhadap sesama. Dan akhlak Nabi dapat diterima oleh masyarakat jahiliyah dan dapat diadopsi oleh semua orang tidak terbatas zaman. Oleh karena itu, hadirin, pada kali ini kami akan membahas salah satu kemuliaan akhlak Nabi melalui diskursus syarah Al-Quran kami yang berjudul Meneladani Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sikap rendah hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardh alladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha penyayang, yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan tenang dan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Hadirin rahimakumullah, pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan perintah untuk bersikap rendah hati terhadap sesama manusia, tanpa membedakan kasta, apalagi tahta, tanpa membedakan strata, apalagi harta, tanpa membedakan bangsa, apalagi bahasa. Biar pian urang Banjar, kulo wong Jawa, biar dika uluh Dayak, engkau urang Madura, di hadapan Allah kita sama. Hadirin rahimakumullah, inilah salah satu kunci sukses dakwah Nabi dalam revolusi mental umat masyarakat jahiliyah. Karena dengan kemuliaan perilakunya, akhlak Nabi dapat diterima oleh masyarakat jahiliyah dan dapat diadopsi oleh semua orang tidak terbatas zaman. Rasulullah SAW menegaskan perintah untuk bersikap rendah hati dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu yang berbunyi, Inna Allaha awha ilayya an tawadu'u hatta la yafkhuru ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Rawahu Muslim. sesungguhnya Allah memberi wahyu kepadaku, bersikap rendah hati semua, sehingga seseorang tidak merasa bangga atas orang lain dan seseorang tidak melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Ayyuhal hadirun, ayyuhal hadirat, wa ila fadilatil hukama asyuhada. Hadirin rahimakumullah, pentingnya sikap rendah hati hadirin adalah menjadikan kita terhindar dari dosa-dosa. Sehingga hadirin, sikap rendah hati dapat menjadikan kita terhindar dari perbuatan aniaya terhadap sesama. Oleh karena itu, hadirin, hilangkanlah sikap sombong, angkuh, dan tidak mau menghargai orang lain. Hadirin, seseorang tidak akan meninggalkan sikap rendah hati kecuali kesombongannya menguat. Seseorang tidak akan merasa sombong kecuali keangkuhan hatinya meningkat. Dan seseorang tidak akan merasa angkuh kecuali akalnya sudah tidak sehat. Demikian interpretasi tulisan kutipan dari Ahmad Najih dalam bukunya yang berjudul Meneladani Akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 215, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Quran Surah Asy-Syura ayat 215. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan kepada kita untuk berbuat rendah hati terhadap sesama, seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam proses dakwah beliau, sehingga beliau dapat memberikan perubahan drastis dari masa yang kelam menuju masa yang penuh kebanggaan, terlebih khusus kepada orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, pada akhirnya semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi renungan yang kemudian melahirkan kesadaran, sekaligus dapat menerapkan sebagian dari akhlak Nabi yang mulia terhadap kehidupan, dan menjadikan kita bagian dari orang-orang yang penuh iman, yang selalu merendahkan hati dan menebarkan kebaikan tanpa memandang perbedaan. Dan sebagai akhir dari penutup syarahan, izinkan kami melantunkan sebuah pujian sebagai pujian kepada Sang Pembawa risalah kebenaran, sebagai rasa bahagia atas bulan kelahiran dan berharap mendapatkan syafaat di hari pembalasan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika,
Allah yang Rahman kekasih, Allah yang Rahman. Rahmat agung dan salamnya semoga dilimpahkannya dari Allah selamanya bagi Tuhan kekasihnya, bagi Tuhan kekasihnya. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon ampun dan maaf untuk setiap kekurangan. Terima kasih untuk segala perhatian. Kami akhiri dengan ucapan bunga mawar, bunga melati, bunga mawar harum baunya. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.